Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ke rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehatnya kepada kita semua sehingga kita berkesempatan hadir di acara kajian Badak Subuh yang sangat kita cintai ini. Marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti acara pada kajian Ba'da Subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Multahada, sahabat surga kita. Pertama-tama saya sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu Bu Riri dan Bu Multahada serta Bapak Ibu semua yang ada di Zoom Al-Hasani. Semoga Bapak Ustadz dan keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani sehat walafiat dan selalu bahagia. Amin. Assalamualaikum Bu Multahada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riri. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu Riri. Nampaknya sudah semangat sekali ini mendampingi Buya. Alhamdulillah. Sudah ya, siap lahir batin ya, Bu. Amin. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mendengarkan uraian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani dan didampingi oleh Ibu Multahada. Kepada Bapak kami persilahkan. Syukran Bu Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungin betapa banyaknya rahmat Allah kepada kita semuanya. Allah berikan segala-galanya apa kita butuhkan. Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat yang paling besar pada saat kita lahir ke muka bumi ini. Lalu Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat iman. Dan dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, mudah bagi kita untuk melakukan amal-amal soleh. Pada hari ini kita berpuasa, habis itu kita berzakat, habis itu kita melaksanakan tarawih dan sebagainya. Itu mudah karena faktor iman yang ada pada diri kita. Allah berikan kepada kita itu. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Sehat badan ini mata kita bisa sempurna melihat, telinga kita sempurna mendengar, dan lidah kita sempurna bertutur kata. Itu nikmat dari Allah yang banyak sekali. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan panjang umur ini modal utama bagi kita untuk memperbanyak amal-amal soleh kita, memperbanyak taubat kita kepada Allah. Seolah Allah berkata, Allah menyuruh kita untuk memperbanyak bekal menghadapnya nanti. Karena bagaimanapun kita akan kembali kepada Allah. Modal yang sebaik-baik kembali kepada Allah, modal bertakwa dan amal soleh. Itu kita perbanyak amal soleh. Jadikan hari-hari kita selalu bernilai ibadah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, Allah berikan kita nikmat mentadaburi Al-Quran. Nikmat berinteraksi dengan Quran. Nikmat belajar Al-Quran. Karena nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan Allah. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran.
Kita menyadari betul, saya sangat menyadari betul bahwa ada kalanya orang tuh tertarik dengan agama, tertarik dengan bicara ini, bicara itu. Tapi pada saat bicara Quran, dia udah nggak tertarik lagi. Jadi memang merupakan sebuah seleksi alam yang sangat ketat. Orang-orang yang tertarik dengan Quran adalah orang-orang pilihan. Dan itu jumlahnya sedikit sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk orang-orang yang sedikit itu dan bisa bertahan istiqomah sampai akhir hayat kita. Bagi kita Al-Quran adalah segala-galanya. Kita bersahabat dengan Al-Quran, sahabat sejati kita yang akan menemani kita baik di dunia ataupun di alam kubur nanti, di padang mahsyar nanti, bahkan sampai ke surganya Allah. Kita bersyukur agar Allah memanggil kita nanti panggilan Amdan Syakura. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya. Nabi yang sangat care dengan umat. Sampai satu orang pun umatnya masuk neraka, beliau tidak tenang. Beliau sangat mencintai kita. Terbukti dari pas beliau meninggal, apa yang diingatnya, detik-detik malaikat Israel mencabut nyawanya, apa beliau pesan? Umatku, umatku. Begitu beliau juga bangkit nanti di kubur sana, pada saat beliau tahu bahwa itu hari berbangkit, diberitahu oleh Jibril, ya Jibril, hari apa hari ini Jibril? Hari berbangkit ya Muhammad. Umatku mana Jibril? Orang pertama yang ditanya adalah umat mana Jibril? Beliau tidak ingin kita masuk neraka. Untuk itu kita betul-betul mencintai beliau dengan mengamalkan isi Al-Quran semampu kita. Belajar kita Al-Quran. Tandanya kita cinta Allah, tanda cinta Rasul, kita mencintai. Karena beliau tidak meninggalkan apa? Beliau tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan pangkat, beliau tidak meninggalkan harta. Yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena siapa yang berpegang pada keduanya tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat 161. Pagi ini saya ditemani oleh Bu Multahada. Assalamualaikum Bu Multahada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kalau boleh tahu Ibu sehari-hari sebagai apa Bu? Saya pengacara, Pak Ustadz. Penganggur banyak acara. Pengacara. Ibu rumah tangga Bu sekarang. Iya, betul, Pak Nenek dari Ustadz. cucu-cucu ya. Iya, betul. Kapan Ibu Multahada masuk alasan ini? Saya masuk Al-Sani itu pertengahan Juli, Pak Ustadz. Tapi mulai belajarnya itu kalau nggak salah lebih kurang 22 Juli. Pak Ustadz, udah lama, Pak Ustadz. Tahun 2022. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu Multahada ini pernah belajar gramatikal? Belum pernah, Pak Ustadz, yang gramatikal. Baru di Al-Sani belajar? Betul. Alhamdulillah. Nah, setelah belajar, apa yang Ibu rasakan dalam membaca Al-Quran? Alhamdulillah Pak Ustadz, nikmat banget. Walaupun saya belum bisa semuanya, tapi udah banyak yang saya tahu. Seperti apa, amanu, ya Pak Ustadz, mukminun, udah bisa membedakan. Dan udah bisa membedakan antara huruf dengan apa namanya, kalimat itu Pak Ustadz, kata kerja. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit Pak Ustadz. Ibu pernah jadi pegawai dulu? Pernah juga Pak Ustadz. Pegawai pernah, jadi guru juga pernah. Tapi gurunya guru TK Pak Ustadz. Pantas. Alhamdulillah. Jadi berarti dapat pensiunan sekarang ya? Alhamdulillah tidak ada Pak Ustadz. Karena itu di swasta semua. Oh, swasta semua. Alhamdulillah ya. Iya. Sekarang tinggal hidup merajut hari depan aja dengan Al-Quran ya. Amin, insya Allah Pak Ustadz. Ini tampilan keberapa nih Bu? Yang berapa nih? Sebenarnya penampilan kedua Pak Ustadz. Oh, masih ingat saya dulu. Iya. Oke. Bersiap Bu Multahada ya 161 ya? Ya, insya Allah Pak Ustadz. Silakan Bu Multahada diulai ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Ibu Riri sebagai pembawa acara pagi ini yang telah memberi kesempatan kepada saya. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 10 April 2023, bertepatan dengan 19 Ramadan 1444. Saya akan mencoba mendampingi Pak Ustadz Rizal Al-Hasani untuk menguraikan surat Ali Imran ayat 161 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Beliau telah menggali dan menemukan metode baru yang lebih mudah kita pahami dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, rahmat sehat, rahmat panjang umur kepada kita semua, sehingga kita dapat ikut bertemu di kajian Zoom pada subuh pagi ini. Selawat dan salam kita selalu sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikut beliau. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Terima kasih saya, terutama kepada Bapak Rizal Al-Hasani. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, saya dan kita semua dipertemukan dengan Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani di tempat yang mulia ini. Beliau bukan hanya menggali dan menemukan metode baru, tetapi beliau juga ikhlas, sabar dan sangat sabar dengan kasih sayang, mengajarkan ilmu yang beliau dapat untuk membimbing kita semua yang ada di grup ini. Maka dari itu, kita semua selalu mendoakan semoga Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, terima kasih kepada ibu pembimbing, bapak pembimbing gramatikal dan tahsin yang ada di Al-Hasani, terutama Ibu Wati, Ibu Aini, Ibu Pepe, dan ibu pembimbing yang lain. Dan juga kepada sahabat surga semua, kelas siang ceria, dan kelas pagi. Dan juga kepada yang membantu saya, Ibu Farida, Pak Fauzi, Bu Yanti, Bu Ella, Pak Helmi, dan Pak Yayan, yang telah memberi semangat dan bimbingan untuk saya berani tampil pagi ini. Dan saya ingat selalu kata-kata Pak Ustadz, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah. Dan Pak Ustadz juga sering mengingatkan kita semua, 5 pilar di Al-Hasani, jangan kita sampai lupa. Salah satunya adalah istiqomah. Kadang-kadang istiqomah setiap kita pasti naik turun. Kalau istiqomah agak menurun, saya selalu ingat lagi kata Pak Ustadz. Semboyan Pak Ustadz di dalam Al-Hasani, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Maka dengan itu, saya selalu ingat, dan Pak Ustadz mengatakan, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Mau kemana lagi kita ini? Gitu. Itu yang selalu saya ingat, dan selalu saya kenang. Walaupun kadang-kadang saya lemot, Pak Ustadz menerimanya, pelajarannya, tapi insya Allah saya tetap akan semangat. Dan untuk membersihkan waktu, saya akan mencoba menguraikan surat Ali Imran ayat 161. Sebelumnya, saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Ali Imran ayat 161 ini saya akan penggal menjadi 24 penggalan. Penggalan pertama yaitu wa, penggalan kedua ma, penggalan ketiga kana, penggalan keempat li, penggalan kelima nabiyun, penggalan kelima nabiyin, penggalan keenam an, penggalan ketujuh yagulla, dan penggalan kedelapan wa, penggalan ke-9 man, penggalan ke-10 yaklul, penggalan ke-11 ya'i, penggalan ke-12 bi, penggalan ke-13 ma, penggalan ke-14 wala, penggalan ke-15 yaumal qiyamati, penggalan ke-16 summa, penggalan ke-17 tuwafa, penggalan ke-18 kullu nafsin, penggalan ke-19 ma, penggalan ke-20 kasabat, penggalan ke-21 wa, penggalan ke-22 hum, penggalan ke-23 la, dan penggalan terakhir 24 yazlamuna. Penggalan ke-1 sampai dengan penggalan ke-7 itu saya kelompokkan kelompok 1. Saya artikan penggalan 1 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Kelompok 2 ma merupakan huruf bermakna artinya tidak. Kelompok 3 kana. Kana bentuknya KKL, ciri KKL-nya akhir harokat fathah, menandakan pelakunya huwa. Akar katanya kawana. Kawana berlaku kaidah 1, huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Jadi kawana menjadi kana. Ada dalam buku di kamus ada di buku materi halaman 30. Polanya fa'ala ada dalam kamus M. Yunus halaman 386, artinya keadaannya. Penggalan keempat li merupakan huruf jar, artinya bagi. Penggalan kelima, nabiyun merupakan kata benda pelaku aktif. Tertulis di ayat nabiyin. Kenapa? Disebabkan ada huruf jar di depan, yaitu li. Fungsi huruf jar mengkasrohkan harokat terakhir. Mengkasrohkan harokat terakhir kata selanjutnya. Akar katanya naba'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di dalam kamus M. Yunus halaman 437, artinya nabi. Penggalan ke-6 an merupakan huruf bermakna artinya untuk. Penggalan ke-7 ya wulu bentuknya KKSAD,
ciri KKSAD-nya ada ya di awal, di akhir harokatnya domah menandakan pelaku. Pelakunya huwa. Tertulis di ayat ya gulla, disebabkan karena ada an di depannya. An adalah huruf yang mematahkan baris akhir kata kerja. Di materi Bunga Rampai halaman 36. Akar katanya gola, polanya fa'ala, ada di dalam kamus M. Yunus halaman 298, artinya dia akan atau sedang berkhianat. Jadi kelompok 1 saya artikan, dan tidaklah keadaannya bagi seorang nabi untuk berkhianat. Kelompok kedua, penggalan ke-9, merupakan huruf bermakna artinya dan. May yaklul yakti itu merupakan kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat terdiri dari 1. huruf syarat, 2. kalimat syarat, 3. jawab syarat. Huruf syarat yaitu penggalan ke-9, man, merupakan huruf syarat, artinya barang siapa. Ada dalam buku materi halaman 38. Penggalan ke-10 itu kalimat syarat, yaklul. Yaklul dari yaklulu. Bentuknya KKSAD, ada ya di awal, di akhir harokat domah, menandakan pelaku. Pelakunya huwa. Tertulis di ayat yaklul, karena ada man di depannya. Man adalah huruf bersyarat, jadi mensukunkan kata kerja selanjutnya. Akar katanya gola, polanya fa'ala, ada di dalam kamus M. Yunus halaman 298, artinya dia akan atau sedang berkhianat. Penggalan ke-11, yakti. Yakti jawab syarat. Yakti KKSAD-nya yaktiyu. Bentuk KKSAD-nya, bentuknya KKSAD, ciri di depannya ya. Di akhir harokat domah menandakan pelaku. Pelakunya huwa. Karena dia huruf sia, di ayat tertulis yakti. Akar katanya ataya, polanya fa'ala, ada di dalam kamus M. Yunus halaman 33, dia akan datang. Penggalan ke-12, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-13, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-14, gola, bentuknya KKL, ciri akhir kata harokat patah. Pelakunya huwa, akar katanya gola, polanya fa'ala, ada dalam kamus M. Yunus halaman 298, artinya dia telah berkhianat. Penggalan ke-15, yaumal qiyamati, merupakan KBM. Kenapa KBM? Karena ada kata kedua harokat terakhir kasroh, yaitu ti. KBM terdiri dari yaumun dan al-qiyamati. Yaumun merupakan kata benda. Akar katanya yawama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada dalam kamus Muhammad M. Yunus halaman 510, artinya hari. Al-qiyamati merupakan kata benda KBKK. Cirinya ada alif lam dan tak marbutoh. Akar katanya Wama, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana
dalam akar kata, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi koama jadi koma. Ada di buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benarnya fi'alatun. Ada di kamus M. Yunus halaman 510, artinya kiamat. Jadi arti yaumal kiamati, hari kiamat. Penggalan ke-8 sampai dengan penggalan ke-15 saya kelompokkan kelompok 2. Artinya, dan barang siapa dia akan berkhianat, pasti dia akan datang dengan apa yang dia telah berkhianat pada hari kiamat. Dan penggalan ke-16, summa merupakan huruf bermakna artinya kemudian. Penggalan ke-17, tuwafa. Bentuknya KKSAD pasif, ciri di awal ada tu, huruf kedua berharokat fathah. Ciri pasifnya huruf kedua berharokat fathah. Polanya, pelakunya huwa, maaf, akar katanya wafa, polanya fa'ala. Ada di dalam kamus Munawir halaman 1572, artinya dia sedang atau akan disempurnakan atau dikumpulkan. Penggalan ke-18, kulun nafsin. Kulu nafsin merupakan KBM. Kenapa KBM? Karena kata kedua harokat terakhir kasroh tain. KBM ini terdiri dari kulun dan nafsun. Kulun merupakan KBKK. Akar katanya kala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya kulun. Ada di dalam kamus halaman 380, artinya tiap-tiap. Nafsun merupakan KBKK. Akar katanya nafisa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di dalam kamus M. Yunus halaman 462, artinya diri. Jadi kulun nafsin artinya tiap-tiap diri. Kulun nafsin merupakan subjek dari kata kerja tuwafa, pengganti pelaku huwa. Jadi arti sementara tuwafa kulun nafsin artinya tiap-tiap diri akan disempurnakan. Penggalan ke-19, ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-20, kasabat. Bentuknya KKL, ciri KKL-nya ada tak sukun di akhir kata. Menunjukkan pelaku. Pelakunya hiya. Akar katanya kasabah, polanya fa'ala. Ada di dalam kamus M. Yunus halaman 373, artinya dia telah mengumpulkan. Penggalan ke-21, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-23, kum merupakan kata kerja artinya mereka. Penggalan ke-23, la merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-24 atau penggalan terakhir, yuslamuna. Bentuknya KKSAD pasif. Ciri KKSAD di awal ada yu dan di akhir ada wauna, menunjukkan pelaku. Pelakunya hum. Ciri pasif di awal harokat doma, huruf kedua akar kata harokatnya fathah. Akar katanya zolama, polanya fa'ala. Ada di dalam kamus M. Yunus halaman 248, artinya mereka sedang atau akan dianiaya. Jadi kelompok 3 saya artikan, kemudian tiap-tiap diri akan disempurnakan sesuai apa yang dia telah kumpulkan. Dan mereka benar-benar tidak akan dizalimi.
arti keseluruhan dari ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 161 sebagai berikut. Dan tidaklah keadaannya bagi Nabi untuk berkhianat. Dan barang siapa dia telah berkhianat, pasti dia akan datang dengan apa yang dia telah berkhianat pada hari kiamat. Kemudian tiap-tiap diri akan disempurnakan sesuai dengan apa yang dia telah kerjakan. Dan sinyal. Ya, sinyal. Sinyal. Di awal Bu Mul sudah katakan. Sinyal. Alhamdulillah kan sudah siap Ibu pas. Tinggal Terlantar. dikit. Dan sambung dikit. Ya. Dan mereka tidak Tidak dizalimi. Ya. Namanya. Baik, kita tunggu sebentar dulu ya. Ya, Oke, kayaknya Di sinyal ya. Ya, iya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sinyal ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi itulah uraian dari Bu Multahada, surat Ali Imran ayat 161. Alhamdulillah muntas sekali, sudah uraiannya rinci dan lengkap semuanya. Jadi saya nggak nambah lagi, hanya nambah sedikit uraian secara konteks aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana linabiyyin an yagulla. Jadi tidaklah pantas seorang nabi untuk berkhianat. Berkhianat tentang harta rampasan perang di sini ya. Harta apa ya? Mungkin berkhianat. Tadinya bilang A, kerjaan A menjadi B, enggak. Jangankan berkhianat, berdusta aja enggak, apalagi berkhianat ya. Jadi seorang nabi enggak. Nabi itu sifatnya ada 4 ya. Sidik, jujur, apa yang dikerjakan itu disampaikan. Jadi enggak pernah berkhianat. A ya A, B ya B. Enggak pernah ada berputar-putar. Jadi nabi enggak mungkin berkhianat. Kalau ada yang menuduh berkhianat, mungkin pada saat pembagian rampasan perang, pas saat yang lagi. Jadi Nabi nggak mungkin berkhianat. Dia adalah seorang rasul ummi, tidak bisa terbaca dan maksum, yaitu bebas dari dosa. Kemudian itu statement pertama, membantah, ada mengatakan Nabi delegasi, KKN segala macam ya. Kemudian wa may yaqlud, dan barang siapa, ini untuk kita. Wa may yaqlud, dan barang siapa berkhianat, maka dia akan datang ya'ti bima Allah, dan dia akan datang pada hari kiamat ladlah dengan berkhianat tadi yaumul kiamat. Bagi orang pada hari kiamat. Apa yang dia khianati tadi, dia akan datang seperti itu. Berkhianat dengan harta, akan datang azab dia. Berkhianat dengan janji dan sebagainya. Jadi barang siapa yang berkhianat, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan apa yang dia khianati itu. Apa yang dia bohongnya itu. Nah kemudian sumatu wafat, kemudian setiap diri akan disempurnakan. Maka sahabat, apa yang dikerjakan? Jadi apa yang kita kerjakan ya untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita bekerja untuk kita. Kita buat dosa untuk kita. Kita berbuat amal untuk kita. Dan sebesar zarah pun kita akan lihat. Barang siapa yang membuat kebaikan sebesar zarah, kita lihat. Dan berbuat kejahatan sebesar zarah pun kita lihat. Kita akan melihatnya semua. Jadi apa yang kita kerjakan itu semua kita lihat dan akan datang kepada kita nanti. Nah, kemudian wahum la yuzlam, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Jadi Allah menganiaya kita. Kalau kita berdosa ya maka kita yang menganiaya diri sendiri. Allah tidak pernah menganiaya kita. Itu yang kita camkan bahwa kalau kita berkhianat, kita berdosa, kita mau melanggar janji, ya kembali kepada kita semua. Itulah Quran yang menuntun kita. Semoga kita yang ada di sini tidak berbuat berkhianat kepada perjanjian atau ada satu kata-kata yang kita sudah ucapkan dengan sebuah konsekuensi. Baik Bapak Ibu semuanya, Bu Multada, sudah masuk Bu Multadanya? Belum masuk juga? Belum. Ah? Udah Pak Ustadz. Sudah. Mana? Tadi ada apa Bu Multada ya? Nggak tahu Pak, nikmatin Terlempar. aja dia. Ah? Tahu-taunya saya kepental Pak Ustadz.
Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Udah selesai Untung nggak semuanya, Bu. selesai. Oke. Bu Multadah, Baik, Pak. Ya, Pak berapa Ustadz. lama nanti Ibu latihan ayat ini? Sama Sebenarnya Bu Aini ngasihnya udah agak lama, Pak Ustadz. Nah, Tapi mungkin ada kendala juga. Latihannya tapi nggak langsung satu ayat. Jadi dicicil gitu, Pak Ustadz. kok bukan dicicil kan? Kredit. Kayak kredit ya. Berapa kali cicilan Bu Multadah? Kenapa, Pak? Berapa kali cicilannya? Banyak, Pak Ustadz. Saya Hah? kelasnya juga banyak, Pak Ustadz. Ada kelas siang, ada kelas pagi, gitu, Pak Ustadz. Ada privat, gitu, Pak Ustadz. Oh. Sama Bu Aini, sama Bu Ati, sama Pak Helmi, gitu, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sama Mudah-mudahan teman-teman lancar. yang lain. Oke. Kan sinergi semuanya ya. Iya, Walaupun Pak ada Ustadz. saling melengkapi ya. Iya, Pak Ustadz. Apa rasanya Pak Multadah setelah menerima ayat tadi? Kita tahu, tadi kita kan baca Quran biasa lewat aja. Kan Iya, kita baca Quran mulai kesangkut ini. Oh ini KKL, ini apa katanya, mulai berpikir seperti itu. Apa yang terasa Multadah? Oh, rasanya nikmat banget, Pak Ustadz. Nikmat banget. Saya nggak ngira, Pak Ustadz, seumur saya bisa menguraikan seperti ini. Dan saya juga tidak nyangka kalau saya bisa ketemu dengan Pak Ustadz. Ya, kita kan orang Padang ya, Pak Ustadz. Dari dulu itu saya selalu mencari orang Padang ya? Kau tahu orang Padang. Saya kayak orang Sunda apanya. Pelannya orang Padang kan kayak Bu Riri ngomongnya. Kalau Bu Multadah kayak orang Sunda. Karena latar belakang guru TK tadi, Adi. Oh, guru TK. Nah, gimana Bu orang Padang? Iya, ya itu dia Pak Ustadz. Dari dulu itu saya belajar terus Pak Ustadz kemana-mana. Saya terakhir itu juga sebelum COVID saya pernah belajar, yang mengajarkan itu malah profesor Pak Ustadz. Nah, tapi tetap saya nggak bisa Pak Ustadz. Maksudnya tuh masih belum aja. Kalau udah mulai istilahnya yang lain-lain gitu Pak Ustadz, saya langsung mundur aja gitu Pak Ustadz. Tapi setelah ketemu di Halasani, saya insya Allah saya tetap semangat. Walaupun saya masih jauh dari teman-teman yang lain, dari sahabat-sahabat yang baru masuk, yang Oktober, November sudah berani tuh tampil. Tapi yang saya alami untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga sedikit-sedikit apa yang saya tahu saya sampaikan gitu Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih banyak. Di Padangnya di mana Ibu Multadah? Saya di Kamang Pak Ustadz. Oh, Kamang. Iya. Kamang itu kampung Bu Riri itu, Pak. Yang Bu Riri ini orang Kamang juga ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itulah tadi uraian dari Bu Multadah yang sangat lengkap, saya lihat dan tenang juga. Katanya kita pengen guru TK ya, jadi ketahuan gurunya ya, pelan-pelan. Terima kasih Bu Multadah. Bapak Ibu semuanya, karena kami masih belajar ya, sedang belajar. Karena Al-Quran itu kita proses belajar terus, Pak. Sampai kita meninggal, kita tetap belajar. Karena nggak mungkin kita memahami semuanya. Al-Quran itu andai saja didatangkan lautan menjadi tinta untuk menulis Al-Quran itu, kemudian habis tuh tinta tadi, nambah lagi, belum selesai. Jadi nggak ada orang yang akan tamat di Quran. Jadi tetap proses belajar terus. Itu gimana Pak? Agar kita belajar terus. Belajar, dan belajar. Sampai kapan? Sampai meninggal. Jadi kalau ada kita berpikiran, saya paham semua dulu baru saya ajarkan, nggak bakal ngajar. Dapat satu, ajarkan satu. Dapat dua, ajarkan dua. Dapat tiga, ajarkan langsung. Jadi dilengkapi sambil jalan. Itu Bu Multadah ya. Itu yang membuat Al-Sani ada. Kalau saya tunggu sempurna, saya dulu ngajar, nggak akan pernah ada Al-Sani. Akan pernah ada Al-Sani. Tunggu sempurna dulu. Ya, sekarang aja belum sempurna, berarti nggak ada ya. Jadi tahu satu langsung ajarkan. Maka pada saat kita mengajarkan orang, yang ada di kepala kita lah, pada saat saya mengajarkan itu filosofi saya. Pada saat saya mengajarkan orang, maka orang pertama yang belajar adalah saya. Karena besok pagi mau ngajar misalnya kan, malam ini belajar, maka orang pertama yang belajar untuk yang saya ajarkan adalah saya sendiri. Itu yang saya pegang filosofi dulu sehingga ya bisa jadi metode, sebuah metode. Baik, Bu Riri, dan itu tadi ya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min Rabbi. Silakan Bu Riri untuk disapa teman-teman. Baik,
Bapak, Ibu peserta kajian pada subuh yang berbahagia. Demikianlah tadi sudah sama-sama kita dengarkan uraian Al-Quran ayat Ali Imran ayat 161. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kepada Ibu Multahada, kami ucapkan selamat yang telah tampil dengan tenang dan lancar. Muntas ya Bu. Seperti Terima kita kasih, ketahui, Bu Riri. tujuan utama dari peserta gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani adalah tampil sebagai pendamping Ustadz. Itulah cita-cita utama yang akan mendapatkan ijazah utama untuk ke tingkat yang berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin.